Selamat datang di kelas Etika Profesi. Pada pertemuan kali ini, kita akan membahas tentang anggaran dasar dan anggaran rumah tangga persagi. Pada pertemuan ini, mahasiswa akan mengetahui dan memahami mulai dari nama, lambang, waktu pendirian, status dan peran persagi di Indonesia, hingga bagaimana cara menjadi anggota serta pedoman dan tata laksana organisasi persagi. Pada ADART Persagi ada sekitar 10 batang tubuh yang menjelaskan detail organisasi Persagi, mulai dari penjelasan nama dan lambang organisasi, waktu pendirian, kedudukan, asas tujuan, upaya, dan sifat organisasi, status dan peran organisasi, serta penjelasan terkait keanggotaan. Kemudian ada penjelasan tentang kekuasaan, struktur kepemimpinan dan badan khusus, perbendaharaan, perubahan anggaran dasar, pembubaran organisasi, aturan tambahan, dan bagian pengesahan. ADART ini berisi 23 pasal yang menjelaskan detail tentang organisasi persagi. Bisa kita lihat pada tabel ini rincian pasal dan keterangannya. Seperti pasal 1 dan 2 tentang keanggotaan dan tata cara penerimaan anggota. Kemudian pasal 4 tentang hak-hak anggota, pasal 7 tentang Kolegium Ilmu Gizi Indonesia atau KIGI, pasal 8 tentang Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi. Kemudian ada juga pasal tentang kemitraan, tentang kongres, hingga perubahan anggaran rumah tangga persagi. Pasal 1 tentang keanggotaan. Anggota persagi dibagi menjadi dua, yaitu anggota biasa dan luar biasa. Anggota biasa adalah yang memiliki profesi ahli gizi dan ahli gizi dengan pendidikan awal sarjana muda, D3, D4, dan sarjana gizi. Kemudian ada juga anggota luar biasa. Nah, ini adalah sarjana ilmu lain yang terkait dengan gizi dan berminat menjadi anggota. Kemudian berikutnya pada pasal 4 dijelaskan juga hak-hak sebagai anggota, mulai dari boleh mengemukakan pendapat hingga mendapat perlindungan hukum dalam menjalankan tugas keprofesiannya dari persagi. Ini adalah struktur DPP atau Dewan Pimpinan Pusat Persagi. DPP ini berada di ibu kota Indonesia, yaitu Jakarta. Pada organisasi persagi, kekuasaan tertinggi organisasi ada pada kongres. Jadi semua keputusan-keputusan penting persagi itu ditetapkan melalui kongres ini. Nah, sedangkan struktur organisasinya sendiri ada DPP, tadi Dewan Pimpinan Pusat, kemudian di bawahnya ada DPD atau Dewan Pimpinan Daerah, dan di bawahnya lagi ada DPC, yaitu Dewan Pimpinan Cabang. Nah, DPP sendiri membentuk badan di pusat yang terdiri dari KIGI atau Kolegium Ilmiah Gizi Indonesia dan Majelis Kehormatan Etik Ahli Gizi. Kemudian untuk di DPD, keputusan-keputusan pentingnya diambil melalui musda atau musyawarah daerah. Sedangkan kalau di DPC, keputusan-keputusan pentingnya diambil melalui rapat anggota cabang. Penjelasan tentang tugas pokok dan keanggotaan KIGI dijelaskan pada pasal 7. Tugas pokoknya secara umum adalah mengembangkan keilmuan di bidang pendidikan, penelitian, pengembangan, dan pengabdian di bidang gizi. Dan keanggotaan KIGI sendiri terdiri dari institusi pendidikan ilmu gizi, mulai dari D3, D4, S1 hingga pasca sarjana. Kemudian bisa juga anggotanya terdiri dari pengguna,
dan juga dari pakar gizi. Kemudian di pasal 8 juga menjelaskan tentang Majelis Kehormatan Etik, di mana tugas pokoknya adalah melakukan pengawasan, pembelaan hukum, dan memberi pertimbangan kepada Ketua Umum jika terjadi pelanggaran kode etik. Pada pasal 14 juga menjelaskan tentang pembinaan dan pengembangan profesi. Kemudian pada pasal 15 menjelaskan terkait kekayaan persagi yang berkaitan tentang iuran bulanan anggota, usaha-usaha yang dilakukan organisasi untuk mendapatkan dana. Selanjutnya di pasal 16 membahas tentang kemitraan organisasi persagi. Kalian bisa membuka dan membaca lebih detail tentang ADART persagi ini pada file yang sudah saya lampirkan pada Google Classroom Etika Profesi. Demikian untuk materi pada pertemuan kali ini. Sampai jumpa di pertemuan selanjutnya.